Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji kepada Tuhan, bersalawat kepada Nabi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Hukum Bisnis. Dan perkenalkan juga rekan saya Sebelum membahas kedudukan dan tanggung jawab hukum penyedia di dalam suatu kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah, terlebih dahulu saya ingin memberitahukan apakah yang dimaksud dengan penyedia. Berdasarkan pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, penyedia didefinisikan sebagai pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Kedudukan hukum penyedia barang atau jasa dalam kontrak pengadaan pemerintah. Dalam sistem pengadaan pemerintah di Indonesia, penyedia barang atau jasa seperti vendor atau kontraktor memiliki kedudukan sebagai pihak yang terikat. Secara hukum, dalam kontrak pengadaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan peraturan terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang peraturan kejaksaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Penyedia dianggap sebagai subjek hukum yang setara dengan pemerintah sebagai pihak terkait. bentuk tanggung jawab hukum penyedia terhadap kerugian negara. Tanggung jawab hukum penyedia terhadap kerugian negara dalam kontrak pengadaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendarahan Negara dan Peraturan Turunan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Bentuk tanggung jawab utamanya adalah tanggung jawab perdata. Penyedia wajib mengganti kerugian negara jika terjadi wan prestasi seperti keterlambatan cacat barang atau jasa atau pelanggaran kontrak ini bisa melalui ganti rugi langsung atau melalui mekanisme jaminan atau surety bond yang disediakan penyedia. Tanggung jawab pidana yaitu jika kerugian disebabkan oleh tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, atau penggelapan, penyedia dapat dijerat pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara dan denda. Tanggung jawab administratif yaitu melalui sanksi dari pejabat pengadaan seperti blacklist atau kontrak yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kerugian negara dihitung berdasarkan audit BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan atau KPK, dan penyedia harus membuktikan tidak ada kesalahan dari tanggung jawab. Seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. Kontrak pengadaan pemerintah harus selaras dengan prinsip ini. Efisiensi dan efektivitas kontrak harus memastikan penggunaan anggaran negara yang optimal dengan mekanisme yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik tanpa pengosongan. Transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan harus terbuka dengan pelaporan keuangan yang akurat dan kontrak sebagai instrumen untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran negara. Kepatuhan hukumnya yaitu kontrak harus mematuhi aturan APBN atau APBD, termasuk larangan defisit dan pengelolaan utang. Jika kontrak melanggar, seperti melalui markup harga, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran keuangan negara yang dikenai sanksi sesuai UU tersebut. Hubungan ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara, di mana kontrak pengadaan adalah bagian integral dari siklus penganggaran untuk
mendukung tujuan pembangunan negara. Penyedia barang dan jasa memegang peran penting dalam sistem pengadaan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 dengan kedudukan hukum yang setara dan di mana pemerintah sebagai pihak pemesan. Mereka bertanggung jawab secara perdata atau mengganti kerugian negara akibat uang investasi, pidana, atau atas korupsi atau penyimpangan, dan administratif atau sanksi daftar hitam atau pemutusan kontrak. Kontrak pengadaan wajib selaras dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan. Dengan demikian, pengadaan menjadi instrumen strategis untuk mendukung good governance dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.